Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek akhir ekonomi lingkungan berjudul analisis kelayakan ekonomi dalam kawasan wisata dan studi kasus di Malaya Picuang. Dan kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Endrik Mikas Jenggok, kedua ada Notipus Mitra Purata, yang ketiga ada Diki Bunton, keempat ada Juan Ferron Alexander, yang kelima ada Dimas Gendro. Sebab dari ada pendahuluan bangun kawasan wisata dan daerah, namun tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ini dapat merusak ekosistem, cemari air, dan menyebabkan hayati. Analisis kelayakan ekonomi yang kuat memberikan dasar bagi keputusan dalam kawasan wisata Malaya Picuang. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Apakah kawasan wisata Malaya Picuang layak dalam aspek ekonomi? Ya, ada tujuan penelitian. Berikan pemahaman tentang kelayakan ekonomi di Malaya Picuang. Nah, di sini ada rumusan masalah, yaitu apakah kawasan wisata Malaya Picuang layak dalam aspek ekonomi? Kemudian ada batasan masalah. Pertama itu ada studi ini akan difokuskan pada kawasan wisata Malaya Picuang dan tidak melibatkan kawasan wisata lain daerah tersebut. Bahwa penelitian ini akan berfokus pada analisis ekonomi kawasan wisata Malaya Picuang. Dan tidak sulit data yang digunakan dalam tulisan ini bersifat sebenarnya seperti laporan penelitian, evaluasi dan data statistik yang bersifat. Baik, akan dilanjutkan oleh Fitri. Materi berikutnya yaitu landasan teori. Landasan teori pada saat ini adalah konsep ekowisata yang bagus, penempatan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang mengedepankan pelestarian alam, berkelanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Materi berikutnya yang pertama, penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Radidal dan Ishak pada tahun 2019 dalam jurnal Rank Teknik Jurnal Vol 2 nomor 2 Juni 2019 dengan judul Analisis Kelayakan Ekonomi Objek Wisata Penyangga yang Geopark di Kabupaten Parangin, Provinsi Jambi. Permasalahan yang dibahas adalah kondisi jalan di beberapa tempat wisata yang kurang memadai, seperti pada objek Danau Sepaku. Menjadi salah satu alasan utama kurangnya minat wisatawan, sehingga dibutuhkannya perbaikan jalan menuju objek wisata tersebut. NPF sebesar 78.647.343.948 rupiah menghasilkan nilai positif, maka investasi tersebut menghasilkan keuntungan diperoleh. Tingkat pengembaliannya ekonomi internal EIRR sebesar 22,52%, bahwa hasil EIRR di atas suku bunga jadi investasi dapat dilaksanakan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Guntur Handoyo, Denny Nugro Sugianto, Wahyu Ervando, Muhammad Fadli Wahyu, Tomo Ras Ardus, Adi Satria Alianto, Kurnia Fajar Hidayat pada tahun 3 Vol 12 nomor 2 278 sampai 289 dengan judul Studi Kelayakan Fisik dan Ekonomi Pantai Seribu Rantai
Jepara sebagai pantai edukasi. Pantai 1000 nanti Jepara, tetapi abrasi dan sedimentasi yang menghambat potensi wisata. Studi ini menunjukkan kondisi fisik pantai sangat layak untuk wisata edukasi. Analisis SWOT menempatkannya di countering agresif, mendukung strategi pertumbuhan wisata mangrove menjadi solusi ideal, menyelaraskan konservasi dan tingkatan ekonomi masyarakat. Dan materi berikutnya itu metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya, Veron. Dari metodologi penelitian itu pertama ada metodologi penelitian, kemudian identifikasi masalah, dan jawaban pustaka, penelitian, dan pengumpulan data, kemudian analisis data, dan interpretasi hasil. Dan data dan pengambilan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari studi literatur, laporan pemerintah, dan data statistik terpercaya. Informasi mencakup kondisi lingkungan, potensi wisata, kunjungan, dan data ekonomi untuk analisis kelayakan Malaya Beach Walk. Dan lokasi penelitian. Penelitian berlokasi di Malaya Beach Walk, lalu kawasan wisata berpotensi tinggi dengan atraksi pantai, keanekaragaman hayati, dan aktivitas ekowisata ramah lingkungan. Dan materi berikutnya akan dipisahkan oleh selanjutnya yaitu metode analisis data. Dari metode analisis data, sini kita memakai 3 rumus, yaitu yang utama ada benefit cost ratio, terus BCR sama dengan present value benefit, yang kedua capital cost, yang kedua net present value dengan rumus NPV sama dengan sigma N BT minus CT per T sama dengan 0 dalam kurung 1 tambah R. Dan yang ketiga ada internal rate of return dengan rumus IIRR sama dengan I tambah tutup kurung minus I tutup buka kurung minus I tutup kurung NPV 1 per 121 NPV 2 kurang 1. Nah, termasuk dalam analisis finansial bisa kita lihat di sini ada tabel mana di situ ada tahap 1 2 dan biaya investasi. Pada tahap 1 itu ada 37.600.600 juta. Dan yang kedua ada 56.400.000 dengan total keseluruhan ada 94 miliar. Penerimaan per bulan pada Malaya Beach Walk ada uang parkir sebesar 9.300.000, penjualan makanan ada 163.680.000 dan bisa naik 7,5% per tahunnya. Dan sewa tempat 88 unit kali 2.100.000 sama dengan 184.800.000 dan bisa juga naik 7,5% per tahun. Nah, untuk pengeluaran di sini untuk pemeliharaan ada bisa capai 3.517.500 dan bisa naik per tahunnya 2,5%. Untuk listrik bisa sampai 1.582.100 ya. Dan untuk air bisa mencapai 21 miliar 75 rupiah. Kita masuk pada proyeksi perkiraan pendapatan kawasan wisata Malaya Beach Walk. Nah, bisa kita lihat di tabel sini, mulai dari tahun 2023 itu dia untuk uang parkir itu akan tetap sama dan
Dan untuk penjualan makanan pada setiap tahunnya bisa bertambah secara berkala. Seperti pada tahun 2023 dari 163.680.000 bisa naik pada tahun 2024 bisa naik 176 juta. Begitu juga dengan penyewaan tempat. Bisa kita lihat di sini. Biaya pemeliharaan dan biaya operasional juga memang bertambahnya agak tipis untuk biaya pemeliharaan, tetapi pada setiap tahunnya pasti akan bertambah. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya di sini. Baik, pada slide ini kita akan membahas hasil analisis kelayakan finansial. Jadi di sini ada dua, yaitu pertama kriteria yaitu lease rate dan hasilnya 15%. Kemudian NPV yaitu net present value yaitu hasilnya minus 2,140421. Dan di sini ada IRR yaitu internal rate of return yaitu hasilnya 1,1165531. Dan di sini ada BCR yaitu benefit cost ratio dan hasilnya 7,458508. Dan di sini pembangunan kawasan wisata Malalayang Beach Walk adalah layak secara finansial untuk dilakukan. Dengan nilai BCR lebih dari 1, maka pembangunan kawasan wisata Malalayang Beach Walk secara finansial adalah layak. Jadi kesimpulannya di sini, proyek pembangunan kawasan wisata Malalayang Beach Walk layak dibangun berdasarkan analisis benefit cost ratio atau benefit lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi melebihi biaya, sehingga proyek ini menguntungkan secara finansial dan memiliki prospek yang cerah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.